Shalom teman-teman, welcome back to Youth News. Buat teman-teman yang ingin beribadah secara onsite, kalian bisa melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan ibadah juga tersedia secara online yang bisa kalian akses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News hari ini, stay safe and God bless you. Shalom semua, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan aku bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bareng-bareng dan dalam keadaan yang baik. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang kami terima ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam saat-saat terburuk sekalipun kami percaya Kau ada buat kami, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu Tuhan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang bertahta di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bawa hati kita saudara. Kami menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kau begitu baik Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyikan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyatakan bersama, penghibur, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dan biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersorak
kami bersyukur karena Engkau begitu baik Tuhan. Oleh karena itu kami menyembah Engkau. Mari nyatakan bersama. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari angkat suaramu dan sembah Yesus. Dia layak terima segala pujian. Oh, haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, aku percaya hadirat Tuhan ada beserta dengan kalian. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memperhadirkan kami Tuhan. Berkati kami juga untuk aku dan juga Cimel yang hari ini akan membawakan firman-Mu, sehingga boleh memberkati teman-teman yang di rumah dan juga Tuhan memberkati kami. Kau memberikan kami hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hi guys, welcome back to NDC Youth. Aku harap kalian dan di rumah pastinya memiliki kabar yang baik. Hari ini aku membawain Hype Talk yang pasti udah lama banget nih ya. NDC Youth udah ngadain Hype Talk and now here we're back. Oke, sebelum memulai Hype Talk seperti biasa aku mau bacain slogannya Hype Talk tuh apa sih? Oke, aku bacain ya. Gospel should not be
teachable but also talkable. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh Cimel. Hai Cimel. Halo. Gimana Cimel kabarnya? Baik, Ivana gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Bagus. Thank you Cimel. Oke, ya seperti biasa aku juga mau kasih ke kalian di tema bulan kita adalah Kill Them With Kindness. Wah, tema bulan kali ini tuh menarik banget ya Ci, kebaikan yang pastinya kita anggap kayak kata biasa, tapi sebenarnya sulit banget untuk melakukannya. Betul. Sebenarnya menurut Cici gimana sih ya Ci, kayak wajar gak sih kalau misalkan kadang tuh masih sulit ya untuk berbuat baik? Menurut aku secara pribadi, memang berbuat baik itu kadang nggak gampang ya. Iya, kan? betul, Menurut kamu Ci. juga nggak gampang kan? Betul banget, Ci. Kadang itu berbuat baik nggak gampang gitu. Dan kadang kita mengalami kendala, kita mengalami kesulitan dalam berbuat baik. Jadi kalau misalnya kadang kamu merasa seperti itu, sebenarnya itu nggak aneh sih. Sebenarnya itu nggak aneh, tapi itu something yang wajar seseorang alami. That's why hari ini kita akan bahas lebih fokus ke arah kita pengen kasih encouragement ke teman-teman supaya teman-teman itu mau berbuat baik, mau nolong orang lain gitu. Jadi tema khotbah dan bahasan kita hari ini adalah the courage to be kind, Iya, gitu. betul. Nah, jadi sebenarnya menurut aku alasan seseorang kenapa sih susah mau berbuat baik itu ada banyak sih sebenarnya. Tapi coba ya kita bahas sedikit contohnya. Mungkin yang pertama, ketika ada orang datang ke kamu dan minta tolong, kamu itu kalau mau nolong berpikir kayak, aduh nanti gue dimanfaatin gak ya ke depannya? Nah, Apakah betul, cuman Ci. satu kali atau terus-terusan? Betul Ci. Wah, aku kalau bantu Ivana cuman sekali apa nanti terus-terusan nih, kayak gitu loh maksudnya If. Iya. Gitu. Atau mungkin yang kedua, kalian takut kalau kalian tolong orang, berbuat baik ke orang, kalian akan mengalami kekurangan. Contoh yang paling gampang aja ya, masalah uang deh gitu. Kalau ada teman yang datang pinjam duit, uang kamu nggak banyak. Kalau mau berbuat baik, tolongin mereka, aduh nanti aku kekurangan nggak ya? Iya, Gitu. betul, Karena kita harus memberikan something ke orang lain gitu loh. Nah, yang berikutnya mungkin kita nggak mau repot sama urusan orang. Kita udah capek sama kehidupan kita sendiri, udah sibuk. Orang datang, aduh kok aku jadi ikut repot sama urusannya orang? Aku sendiri tuh udah repot gitu. Mungkin ke arah seperti itu. Dan yang terakhir, ini pasti banyak yang relate sebenarnya. Betul. Ivana mungkin juga relate ya. Mungkin karena kamu nggak terlalu suka sama orang yang minta tolong sama kamu. Deep Pernah nggak banget ngalamin? nih poinnya. Jadi ada orang datang mau minta tolong, kamu sebenarnya bisa tolong, cuman kamu nggak suka sama orangnya. Jadi kayak, aduh males deh mau nolongin dia, gue nggak suka sama orangnya. Terlalu cerewet lah, terlalu caper di kelas, aduh males banget. Nah mungkin kita semua pernah mengalami ini dan banyak alasan lainnya gitu. Sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau memikirkan dan mempertimbangkan something sebelum kita menolong orang lain yang memang perlu dipertimbangkan. Tapi mostly kita itu nggak mau tolong orang, nggak mau jadi orang yang baik sebenarnya dengan alasan-alasan yang kurang mendasar. Pada akhirnya gede takutnya untuk menolong orang kayak enggak deh. Padahal sebenarnya nggak ada alasan-alasan yang oke untuk kita tidak menolong orang itu. Jadi pada akhirnya semua alasan itu menghentikan kita untuk menjadi orang yang baik dan kita akhirnya nggak berdampak bagi sesama kita gitu. Cuman emang sih ya, kalau misalnya kita kadang kayak mau berbuat baik, kita butuh dorongan. Betul, That's why hari ini kita mau mendorong teman-teman Benar. untuk berbuat baik. Kan dari khotbah-khotbah minggu lalu kita udah belajar ya If, Betul bahwa banget. kita ini diciptakan untuk melakukan Perbuatan perbuatan baik. yang baik. Nah, oleh karena itu, aku mau kasih tahu kalian semua nih. Sebenarnya berbuat baik itu memberkati diri kita sendiri. Wow. Jadi berbuat baik itu memberkati diri kita sendiri. Kalau Ivana berbuat baik, Ivana itu memberkati diri Ivana sendiri. Wow. Gitu. Nah, kita mau baca Galatia 6 ayat 9, aku bacain buat teman-teman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ada ayat yang kedua, Amsal 11 ayat 17a, aku bacain buat teman-teman. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ini sebenarnya strong loh. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Aneh kan? Padahal kan kalau kita bermurah hati sama orang, sebenarnya orang lain yang kesannya diuntungkan. Kitanya enggak. Tapi sebenarnya kata Amsal, orang yang murah hati itu berbuat baik ke dirinya sendiri gitu. Nah, balik lagi ke alasan-alasan. Kenapa kita nggak mau membantu orang? Menurut aku simply kita itu hitungnya pakai matematika. Menurut kita, ketika kita membantu orang, kita itu berkorban alias kita rugi. Hidup kita tuh kayak dikurangi sesuatu dan orang lain yang diuntungkan. Jadi kayak ngitungnya untung rugi. Aku rugi nih karena aku memberi sesuatu.
waktu, uang, atau anything lah. Dan orang lain itu yang menerima. Makanya konsep ini sebenarnya salah. Karena menurut Bible ketika kita berbuat baik sebenarnya kita juga diuntungkan. Kok bisa Cimel? Kok bisa Ivana? Nah ini aku jawab ya kok bisa. Yang pertama, kenapa kok ketika kita baik, ketika kita menolong orang kita juga diuntungkan? Yang pertama, karena kita mendapatkan sukacita dalam memberi. Banyak kok studi, artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya someone itu merasakan sukacita yang luar biasa ketika dia bisa berbagi, dia bisa memberi ke orang lain, memberikan perhatian, mungkin mengasihi orang, itu memberikan sukacita yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Nah, memberi itu mendatangkan sukacita yang menurut aku tidak bisa di-replace dengan sukacita dalam tanda kutip ya, hanya ketika kamu mendapatkan barang yang kamu inginkan. Kayak, aduh pengen beli tas ini nih, terus akhirnya aku beli, happy. Happy-nya that's it, tapi beda ketika aku membantu orang lain. Aku mau cerita ya If, dulu waktu aku masih kecil gitu, aku tuh sekolah minggu kan, sekolah minggu. Yang bikin aku happy bukan karena mau ke gereja, jujur aja ya, namanya juga masih bocil. Kamu juga gitu ya? Iya, kurang lebih sama ya. Nah, kurang lebih sama ya mungkin ya, jangan ditiru tapi. Tapi basically dulu aku tuh happy ke sekolah minggu karena setiap kali aku pulang aku bisa jajan. Sama Ci. Sama ya. Nah, tapi dengan uang aku yang pas-pasan, aku tuh hanya bisa memilih. Aku mau makan nasi bungkus kesukaan aku, atau mau beli pangsit mie ayam, harganya lebih murah. Jadi aku juga bisa beli es krim selain makan mie ini gitu. Tapi basically seringkali itu gagal karena aku suka berimprovisasi. Jadi di sekolah minggu aku dulu itu ada satu kakek-kakek yang ya udah tua lah ya kan, kakek-kakek renta. Kayaknya kurus banget gitu. Jadi aku suka kasihan. Akhirnya kayak aku suka beli makanan gitu. Terus aku kasih ke kakek ini gitu. Ini buat kakek makan gitu. Nah akhirnya karena aku uangnya berkurang. Akhirnya aku kadang gak bisa beli apa yang aku mau gitu. Pertanyaannya, apakah duit aku pas-pasan? Iya. Dan makin pas-pasan? Iya. Tapi pas-pasannya cuman buat jajan kok hari itu. Aku gak bisa jajan juga aku gak akan sakit. Tapi kalau hari itu kakek itu aku gak kasih makanan gitu, bisa jadi kakek itu hari itu kekurangan nutrisi dan asupan karena kondisi tubuhnya kan emang udah gak bagus gitu loh If maksudnya. Jadi dengan aku memberi kakek itu, aku mendapatkan sukacita yang besar karena keberadaan aku ternyata berdampak bagi orang lain. Dan dengan memberi juga, cuma nasi loh, bukan beliin rumah loh. Tapi aku bisa memberikan sumbangsi yang menurut aku kecil, menurut kita semua kecil cuma nasi. Tapi bisa aja buat dia itu besar gitu. Jadi happy-nya double banget guys. Jadi sometimes something yang small for us, kalau kita konversikan ke dalam kehidupan orang lain gitu, ternyata tuh bisa jadi sangat meaningful dan besar. Hal yang kecil cuman makanan. Buat kakek itu siapa tuh itu hal yang sangat besar. Betul gitu. Banget. Ya kan? Setuju. Jadi yang pertama, itu memberkati kita karena kita mendapatkan sukacita ketika kita menolong, ketika kita memberi orang lain. Yang kedua, Tuhan itu berjanji kita itu pasti menuai suatu hari nanti kalau misalnya kita memberi. Ya kita kan menanam hal yang baik ya, kita pasti menuai hal yang baik juga. Gak mungkin Tuhan itu berhutang sama kita. Aku quote Bible verse tadi ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ketika kita udah ready menerima berkat Tuhan itu, kalau kita siap, kita akan menuai kok apa yang kita perbuat. Kita melakukan kebaikan, kita akan menuai berkat Tuhan gitu. BTW, aku adalah someone yang percaya bahwa berkat Tuhan itu datangnya bisa dari mana aja. Kalau kamu kerja kantoran, If, kan kamu berpikir, oh berkat aku itu ya gaji aku, gitu kan. Tapi itu sebenarnya nggak benar guys, itu yang aku percaya ya. Gitu. Dan aku mau encourage kalian juga buat percaya bahwa berkat Tuhan itu gak melulu dari apa yang kamu pikirkan aja. Kalau kamu kerja kantor berarti kamu dapat gaji and that's it. Terus misalnya kadang nih kita mikir, aku pelayanan susah payah, tapi aku gak mendapatkan hal yang setimpal gitu. Jangan salah loh, berkat Tuhan itu sumbernya gak cuman hal-hal yang kita pikirkan atau hal yang kita duga. Banyak dalam kehidupan aku berpikir dan menemui bahwa ternyata berkat aku itu gak cuma dari apa yang aku sudah ekspektasikan. Gaji, oh ya dapat gitu, itu katakanlah hak karyawan misalnya. Tapi berkat Tuhan itu gak cuma dari itu guys, gak cuma dari apa yang kamu pikirkan. Percayalah bahwa berkat Tuhan itu bisa datang dari sumber-sumber yang tidak kamu duga. Kamu gak pernah tahu loh apakah kisah hidupmu saat ini itu murni, ya memang flow-nya dari Tuhan kayak begini kok. Atau sebenarnya dalam hidup kamu ini sudah banyak
unsur berkat kejutan dari Tuhan yang Tuhan berikan karena kita selama ini hidup menjadi anak Tuhan yang baik. Kita kan gak pernah tahu, kadang kita kurang peka juga kan untuk bisa memilah-milah, oh ini berkat Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Pertemuan kamu dengan teman kamu, dengan pacar kamu yang punya pacar gitu ya, pacar yang baik ya maksudnya. Pertemuan kamu dengan teman-teman gereja kamu, atau mungkin kesempatan kamu bisa magang di tempat yang kamu suka, itu juga berkat Tuhan loh guys. Jadi jangan mematok bahwa berkat Tuhan itu sifatnya hanyalah harta atau duit. Kadang-kadang suka kayak gitu gak sih kita kebelibet sendiri. Kalau pikiran dunia sih gitu sih Ci. Duit ya kan, apa-apa duit. Aku dapat tas, terima kasih Tuhan berkat Tuhan. Iya, bener aku dapat nih, terima kasih Tuhan. Tapi bentuknya selalu materi gitu If. Betul banget. Padahal gak selalu seperti itu guys. Bisa relationship kalian, bisa kesempatan yang kalian dapatkan gitu. Cuman emang kadang sih kita manusia pikirannya terbatas. Jadi jangan takut berbuat baik. Karena berbuat baik tidak sama dengan aku rugi dan dia untung. Tidak, ketika kamu berbuat baik, semua orang diuntungkan termasuk diri kamu sendiri. Tapi memang ini takut salah kaprah nih. Kadang-kadang memang tidak semua orang itu perlu ditolong. Gitu. Kadang-kadang kita perlu kebijaksanaan dalam berbuat baik. Sekarang aku mau nanya sama Ivana. Emang kamu mau If menolong orang yang menurut kamu ini orang gak layak ditolong nih, misalnya nih dia datang ke kamu, If pinjem duit dong, 100.000, buat apa gitu. Iya nih lagi mau beli kayak tas mahal misalnya, tapi duitnya kurang dikit gitu. Tapi itu kan just for show ya, bukan untuk kayak buat dia makan karena dia lapar. Emang kamu mau nolongin orang kayak gitu? Mikir-mikir gak sih? Ya mikir-mikir sih ya Ci. Karena tergantung kebutuhannya juga. Bener. Ya. Nah, jadi ternyata guys ada kata tergantung. Aku tuh khawatir If aku ngomong dari tadi orang-orang langsung telan mentah. Oh berarti semua orang harus ditolong. Betul. Nah nanti salah kaprah. Jadi aku mau kasih tips yang berikut ya buat kalian ya. Jadi tadi kan aku udah kasih encouragement nih gitu. Kayak kalian kalau jadi manusia, anak Tuhan harus berbuat baik. Jangan terlalu banyak pertimbangan lah yang gimana. Tapi balik lagi, ternyata berbuat baik itu juga perlu kebijaksanaan. Oke? Dari tadi aku udah encourage kalian berbuat baik dan segala macam, tapi karena takut disalahartikan, sekarang kita dengarkan part yang ini ya guys gitu. Jadi tadi mungkin di awal kita sempat bahas ya, kadang-kadang kita punya alasan kenapa kok kita nggak mau berbuat baik atau nggak mau menolong orang. Dan mungkin dari beberapa alasan itu bisa jadi ada yang memang benar dan perlu menjadi bahan pertimbangan ketika kita mau menolong orang lain gitu. Nah jadi hari ini aku akan membahas tips juga, aku akan memberikan 2 tips bagi kalian, kebijaksanaan dalam melakukan perbuatan baik, oke? Nah tips yang pertama, ketika kalian mau menolong orang, bantulah yang memang perlu ditolong, oke? Ada Bible verse-nya, 2 Tesalonika 3 ayat 10-11, aku bacain. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Well, gini maksudnya ya guys. Kalau kamu punya teman, gaya hidupnya gak terkontrol, konsumtif, tapi datang ke kamu berkali-kali pinjam duit, menurut kamu, apakah kamu harus bantu dia? Menurut aku sih enggak. Kalau kamu rajin di sekolah gitu, kerjain PR apa segala macam, tiba-tiba one day kamu punya teman datang, mau nyontek dong PR-nya. Apakah kamu membantu dia, membantu dalam tanda kutip dia? Enggak usah juga guys. Karena kalau kamu melakukan itu, artinya kamu dukung dia menjadi orang yang gak baik. Tolak dan biarkan mereka belajar dan bertumbuh dalam hidup mereka. Jadi maksud aku adalah, kalau memang teman kamu orang yang males, gak mau bekerja, Tuhan aja bilang gitu kan, maksudnya ya kalau gak mau bekerja, gak bisa makan gitu. Ya itu ya hukumnya memang seperti itu. Jadi kalau ada orang datang bukan dalam kesulitan kayak, aduh keluarga aku butuh ini nih, karena memang begini, mereka dapat ujian. Ya you have every right untuk menolak. Dan justru aku encourage kalian untuk, jangan dibantu deh, kayak gitu. Jangan dibantu If, kalau yang begitu-begitu gitu. You know guys, someone I know itu suka pinjem duit ke aku lah, tapi udah lama banget gitu. Suka nggak balikin juga. Nah, tadinya aku berpikir bahwa ya nggak apa-apa lah pinjemin aja. Tapi lama-kelamaan, I learned that sebenarnya itu punya uang. Cuman dia kayak nggak tahu ya, agak-agak unik memang gitu. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi dia prefer pinjam daripada pakai uangnya sendiri. Akhirnya aku berhenti
membantu. Karena aku mikir, loh sebenarnya dia punya uang. Kalau dia nggak punya baru aku bantu gitu. Iya. Dia sih punya, ya udah akhirnya aku udah nggak bantu. And masih tentang uang ya, karena ini agak sensitif sih sebenarnya. Betul, Aku tahu kalian pun mengalami ini gitu harusnya. Ada someone I know juga bisa minta tolong ke keluarganya untuk ngomong ke teman keluarganya, pinjemin duit dong buat aku. Jadi kayak, tapi duitnya bukan buat hal yang baik juga gitu. Nah pada akhirnya yang seperti ini ya justru kamu harus tolak. Jadi nggak semua orang yang minta tolong sama kamu itu harus kamu tolong. Ingat ya guys, kadang beda tipis loh antara baik dan agak bodoh. Ya ini memang mungkin agak harsh gitu ya, tapi aku learn itu dalam kehidupan aku. Kadang itu beda tipis antara aku mau baik sama orang ini sama ya udah deh aku baik sama dia padahal aku tahu buntutnya jelek dan gak bagus karena aku kan mau berbuat baik. Nah itu kan kurang hikmat gitu. Jadi ketika kita mau berbuat baik pun kita perlu kebijaksanaan, kita perlu hikmat. Nah itu tips yang pertama ya. Jadi bantulah orang yang memang perlu ditolong. Betul. Tips yang kedua dan yang terakhir adalah bantulah kawan seiman terlebih dahulu. Ini katanya Bible. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Meskipun benar, bantu kita nggak boleh pilih-pilih, tapi Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau menolong orang lain, bantulah dulu kawan seiman. Karena logikanya guys, masa kita bantu orang yang jauh-jauh kita nggak kenal, tapi di saat teman-teman seiman kita, teman gereja kita, saudara kita yang bisa kita bantu lagi mengalami kesulitan, kita cuekin. Itu kan agak aneh ya. Iya, jadi betul. yang jauh-jauh, oke aku akan bantu. Tapi Ivana lagi butuh bantuan, aku kayak, udahlah ngapain Ivana dibantu? Aneh gitu. Karena aku percaya Tuhan itu taruh kita dalam sebuah lingkungan, community. We have to make the most out of it. Jadi bantu apa aja boleh kok guys, tapi utamakan dulu bantu yang di sekitar kita, keluarga kita, teman gereja kita, supaya kamu bisa menjadi dampak di lingkungan yang memang Tuhan percayakan buat kita. Cuman memang kadang kita suka kebelibet sendiri gitu, kayak mau nolongin orang yang gak kenal, yang jauh, misalnya kayak korban apa, itu boleh sih, tapi itu adalah bentuk extra milesnya kita mungkin. Kita memang punya something yang lebih, jadi setelah aku bantu Ivana, setelah aku bantu William, setelah aku bantu Brian, aku akan bantu orang lain yang memang membutuhkan, tapi itu adalah extra milesnya aku. Gitu. Jadi hari ini Ivana kita udah belajar sama-sama ya, kita itu gak boleh takut berbuat baik. Betul banget. Tapi tetap aja ada batasannya. Kita perlu kebijaksanaan ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita mau berbuat baik gitu ya. Tapi ingat, terus pakai hikmat Tuhan dan jangan takut berbuat baik. Tuhan itu menciptakan kita untuk berbuat baik. Jangan banyak alasan ya pas mau berbuat baik. Tapi wisdom juga perlu kita masukkan, kita libatkan ketika kita mau bertindak. Apapun itu, termasuk ketika kita mau berbuat baik ke orang lain. Betul banget. Wow, hari ini sharing yang dibawa Cimel bener-bener bagus banget sih Ci. Puji Tuhan. Semoga banyak yang ter-encourage untuk jadi baik lah. Bahkan aku duduk di sini sangat memberkati aku juga loh. Jadi satu pelajaran. Karena penting juga buat kita tuh berbuat baik. Rasanya saat kita membantu orang yang kayak Cimel cerita tadi ya, bantu kakek-kakek walaupun terlihat simple tapi tuh sangat memberkati kita dan rasanya hati kita tuh happy banget ya Ci. Happy banget. Betul, dan jangan lupa juga teman-teman kalau kita berbuat baik itu tuh juga memberkati kita, orang lain, dan pastinya kita juga memperluas kerajaan Tuhan. Betul banget. Wah, thank you banget Cimel. Sama-sama, hari ini thank you juga Ivana. sharingnya sangat bagus banget. Oke, siap. Kita doa tutup kali ya. Oke. Ya teman-teman, kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita mau menutup sharing kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pesan Tuhan yang boleh kami terima. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau menolong sesama kami. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdampak untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless guys. God bless you.